Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat datang di presentasi kami, yaitu presentasi tugas besar algoritma dan pemrograman dasar 1 yang memiliki judul implementasi array, sorting, dan searching pada aplikasi rental motor Bandung RMB. Kami berasal dari kelompok 10 kelas TIFRP 24A yang beranggotakan Alwin Kogoya, Hoirudin, dan saya sebagai perwakilannya yaitu Novel Afrizal Irawan. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana pengembangan aplikasi yang telah kami buat sebagai pemenuhan dari tugas besar kelas algoritma dan pemrograman dasar 1. Baik, kita langsung saja ke latar belakang dari mengapa kami memilih pembuatan aplikasi rental motor itu sendiri. Jadi, manajemen rental motor yang biasanya dilakukan secara manual melewati media kertas akan menyulitkan pendataan dan memperlambat proses transaksi peminjaman maupun pengembalian motor rental. Meskipun tidak salah, tetapi metode ini cukup menyulitkan, terutama pada pencarian dan pengelolaan data seperti penghitungan total biaya yang memiliki beberapa variabel seperti lama peminjaman dan denda keterlambatan jika terjadinya keterlambatan. Aplikasi rental motor kami menyediakan alternatif yang lebih simpel, cepat, dan aman dalam manajemen dan transaksi bisnis rental motor. Selain memastikan pengisian data yang dibutuhkan lengkap dan valid, aplikasi ini juga memudahkan penyimpanan data. Lalu adapun rumusan masalah yang telah kami identifikasi ketika dalam pembuatan aplikasi rental motor ini. Yang pertama adalah kurangnya efektivitas pendataan motor yang tersedia pada bisnis rental motor. Yang kedua, pendataan secara tertulis yang memakan waktu lama dalam pembuatan struk peminjaman dan pengembalian motor. Lalu diperlukannya penghitungan manual untuk menghitung biaya total dalam sebuah transaksi yang tentunya jika tidak dilakukan secara otomatis akan memunculkan resiko terjadinya human error. Nah, lalu adapun tujuan penelitian yang telah kami analisis dari rumusan masalah yang sebelumnya, yang dimana yang pertama, aplikasi kami bertujuan untuk mempermudah dan menambah efektivitas manajemen data motor dan penyewa atau pelanggan. Lalu yang kedua, mempercepat proses transaksi serta pembuatan struk peminjaman dan pengembalian. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses perhitungan total biaya transaksi secara langsung ditangani oleh program. Nah, lalu ada manfaat penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi proses bisnis rental motor Bandung RMB. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan pembuatan aplikasi secara langsung dengan sumber data yang jelas. Yang ketiga, memberikan data dan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang terkait. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk menyajikan informasi secara jelas, terstruktur, dan berdasarkan bukti sesuai dengan standar komunikasi ilmiah. Nah, lalu kita masuk ke bagian perancangan aplikasi yang telah kami buat. Untuk perancangan yang pertama, kami memiliki ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana akan menjelaskan hubungan antara entitas dan juga atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas-entitasnya. Yang pertama ada entitas motor yang memiliki atribut ID, harga per jam, jenis, merek, status, dan juga nopol atau nomor polisi. Lalu ada juga entitas penyewa yang memiliki ID, nama, nomor telepon, dan alamat sebagai atributnya. Dan yang terakhir dan tentunya yang paling penting sekaligus paling banyak adalah peminjaman yang memiliki atribut yaitu ID pinjam, tujuan, tanggal pinjam, tanggal kembali, jaminan, lalu penyewa, lalu helm, status, jas, lalu biaya jika terjadi kelebihan dari waktu tenggat, dan juga motor yang dipinjam. Nah, lalu untuk relationship dari entitasnya, motor itu milik dari peminjaman, dan di mana satu peminjaman hanya dapat memiliki satu motor, dan satu motor juga hanya dapat terdaftar di dalam satu peminjaman. Sementara penyewa itu dapat memiliki beberapa peminjaman, tapi peminjaman hanya bisa memiliki atau dimiliki oleh satu penyewa. Oke, pertama-tama kita langsung saja ke bagian pseudocode. Nah, pseudocode yang pertama adalah pseudocode yang menjelaskan tentang halaman utama, yang dimana pertama-tama kita mendeklarasikan semua data yang akan kita gunakan,
yaitu yang pertama ada array motor. Nah, array yang kami pakai di sini adalah array of struct ya, atau array list, yang dimana memungkinkan kami untuk menggunakan berbagai tipe data dalam satu array. Nah, di sini pertama ada array motor yang dimana berisi string ID, lalu string merek, string jenis, string nopol atau nomor polisi, lalu float harga dan boolean tersedia. Lalu ada pula array penyewa yang dimana ada berisi string ID, string nama, string alamat, dan string nomor telepon. Lalu yang terakhir ada array peminjaman yang cukup memiliki banyak sekali atribut. Itu yang pertama ada string ID pinjam, lalu string penyewa, string motor, local date tanggal pinjam, local date tanggal kembali, string tujuan, lalu float lebih, integer helm, integer gas, string jaminan, dan juga terakhir string status. Nah, lalu untuk di deskripsi halaman utama ini kita menampilkan halaman utama yang juga menampilkan pilihan menu. Yang pertama ada login dan keluar. Nah, jika kita pilih pilihan login, maka akan menampilkan form login, lalu masukkan username dan password. Setelah itu sistem akan mengecek username dan password. Nah, jika username dan password benar, maka pindahlah user ke halaman utama. Sementara jika password atau username-nya salah, maka akan memunculkan notifikasi data salah dan kembali ke halaman utama. Nah, lalu kalau di halaman utama kita memilih menu keluar, maka program akan diakhiri, yang dimana di sini akan menjadi akhir dari program atau end point dari programnya adalah di sini, di halaman utama. Nah, lalu yang berikutnya adalah halaman admin. Nah, dimana di sini kita langsung mulai dengan deskripsi, dimana kita akan memilih 4 pilihan, yaitu ada motor, penyewa, peminjaman, dan kembali. Nah, jika kita pilih motor, tentunya kita akan pilih pergi atau pindah ke halaman motor, dan penyewa ke halaman penyewa, dan kalau peminjaman kita pindah ke halaman peminjaman. Nah, jika kita pilih kembali, kita akan kembali ke halaman utama tadi yang ada pilihan login dan keluar atau akhir aplikasi gitu. Nah, sekarang lalu kita masuk ke menu motor. Nah, di menu motor kita akan deklarasikan array motor yang tadi dengan string ID, lalu string merek dan jenis dan sebagainya. Nah, di sini juga akan dimunculkan pilihan menu lagi, yang dimana di menu motor ini ada pilihan lihat data, tambah data, edit data, hapus data, dan kembali. Nah, jika kita pilih lihat data, maka tampilkan data motor di halaman itu juga. Jadi kita tidak akan berpindah halaman nih kalau kita memilih tampilkan data motor. Nah, tetapi jika kita pilih tambah, edit, dan hapus, maka kita akan pindah halaman ke tambah, edit, dan hapus juga. Nah, kalau kita kembali, kita akan kembali ke halaman admin tadi yang ada menu motor, penyewa, dan peminjaman gitu. Nah, lalu jika kita pindah ke halaman tambah motor, maka kita akan melaksanakan kegiatan ya fitur tambah motor lah. Nah, di pseudocode-nya pun ada di sini, dimana kita akan deklarasikan kembali array motor. Lalu di deskripsinya kita akan tampilkan form tambah motor, lalu masukkan ID, merek, jenis, nopol atau nomor polisi, harga, serta status. Nah, setelah diisi, maka masukkan data yang telah diisi tadi ke array dan kembali ke data motor atau halaman menu motor. Nah, lalu jika kita pilihnya tuh edit motor, maka kita kembali deklarasikan array motor dan kita tampilkan setelah itu form edit motor, lalu masukkan kembali. Oh, sekarang masukkan motor yang ingin diubah, yang dimana kita memasukkan data yang unik, yaitu nomor polisinya motor. Jadi kita memasukkan nomor polisi motor yang kita ingin ubah datanya. Nah, setelah kita memasukkan nomor polisinya, kita masukkan kembali data baru yang ingin kita ubah, yaitu merek, jenis, dan nomor polisi, harga, dan juga status. Nah, setelah itu kita masukkan data ke array dan perbarui arraynya, lalu kita kembali ke halaman data motor lagi atau menu motor. Nah, dan yang terakhir untuk di halaman atau di menu motor, yaitu hapus motor, yang dimana kita kembali deklarasikan array motor, lalu kita deskripsinya kita tampilkan data motor. Jadi kita tampilkan seluruh data motor nih, dan kita munculkan juga form hapus. Nah, kita memasukkan motor yang ingin dihapus kembali lagi ke uniknya, yaitu nomor polisi. Jadi nanti akan ada data-data motor
dan juga form hapus. Jadi user bisa melihat motor apa saja yang ada, seperti itu. Nah, lalu setelah memasukkan nomor polisi dari motor yang ingin dihapus, maka akan muncul konfirmasi hapus data. Nah, jika user menginputkan iya, maka hapus data dari array dan kita kembali ke halaman menu motor lagi. Sementara jika kita pilih tidak, maka kembali ke tampilan form hapus motor dan memilih ulang motor yang ingin dihapus, seperti itu. Lalu sekarang kita pindah ke menu penyewa. Yang pertama adalah halaman menu penyewa, yang dimana sama seperti halaman menu motor tadi, terdapat beberapa pilihan. Tapi di sini untuk penyewa tentunya. Nah, pertama-tama kita deklarasikan array penyewa, lalu di deskripsinya kita tampilkan data penyewa, lalu pilih menu, yaitu lihat data, tambah, edit, hapus, dan kembali. Nah, jika kita pilih lihat data, maka tampilkan data penyewa di halaman tersebut, jadi tidak pindah halaman, seperti itu. Tetapi jika kita pilih tambah, edit, hapus, ataupun kembali, maka akan pindah halaman, ya, ke halaman tambah penyewa, edit penyewa, hapus penyewa, atau jika kita pilih kembali, maka kita akan kembali ke halaman admin yang ada menu motor penyewa dan menu peminjaman tadi. Nah, sekarang ada pun halaman tambah penyewa, yang dimana kita deklarasikan array penyewa kembali, lalu di deskripsinya kita tampilkan form tambah penyewa, lalu kita masukkan ID, nama penyewa, nomor HP, dan juga alamat dari penyewa yang akan kita tambahkan. Lalu kita masukkan data-data tadi ke dalam array, dan kita kembali ke data menu penyewa. Lalu selanjutnya ada edit penyewa, yang dimana sama seperti tambah penyewa, kita kembali deklarasikan array penyewa, lalu di deskripsi kita tampilkan form edit penyewa, lalu masukkan penyewa yang ingin diubah. Nah, di sini unikinya kita menggunakan nama penyewa itu sendiri. Jadi kita memasukkan nama penyewa yang ingin kita ubah atau nama pelanggan yang ingin kita ubah. Setelah itu kita tinggal masukkan data-data barunya. Nah, jadi setelah kita masukkan nama penyewa yang ingin diubah, kita bisa ganti namanya, lalu ganti nomor HP dan alamat. Setelah itu kita masukkan data ke array dan perbarui array, lalu kita kembali ke data menu penyewa. Nah, dan yang terakhir di halaman penyewa yaitu hapus penyewa, yang dimana kita kembali deklarasikan array penyewa, lalu di deskripsi kita tampilkan data seluruh penyewa atau pelanggan dan form hapus. Dan masukkan penyewa yang ingin dihapus dengan lagi-lagi memasukkan unik dari penyewa, yaitu nama penyewa itu sendiri. Nah, setelah kita memasukkan nama penyewa yang ingin kita hapus, kita konfirmasi hapus data. Jika kita memilih iya, maka hapus data dari array dan kembali ke data menu penyewa. Sementara jika tidak, maka kembali tampilkan form hapus penyewa. Nah, dan untuk menu terakhir yaitu menu peminjaman, yang dimana di sini adalah menu atau fitur utama dari aplikasi ini. Nah, yang pertama-tama kita mendeklarasikan seluruh array yang ada, yaitu array motor, penyewa, dan juga peminjaman. Nah, lalu di deskripsinya kita tampilkan data peminjaman, lalu kita pilih menu lihat data, tambah, hapus, pengembalian, dan kembali. Jadi, nah, jika kita pilih lihat data, maka tampilkan seluruh data peminjaman. Lalu di sini di lihat data kita tampilkan seluruh data peminjamannya berdasarkan data yang paling awal untuk dikembalikan. Jadi contohnya pengembalian yang tanggal pengembalian motornya pada bulan Januari akan berada di atas atau berada di paling atas dari urutan data yang ditampilkan dibandingkan dengan bulan setelahnya, seperti itu. Nah, lalu kita ada pilihan seperti biasa, ada tambah data dan hapus data, yang dimana akan pindah halaman ke tambah peminjaman dan hapus data peminjaman. Nah, ada yang baru nih di peminjaman, yaitu halaman pengembalian yang nantinya berfungsi untuk membuat sebuah struk pengembalian dan juga mengakhiri peminjaman, seperti itu. Nah, dan yang terakhir tentunya ada pilih kembali lagi, ya, yang dimana akan kembali ke halaman admin. Nah, lalu ada halaman tambah peminjaman, yang dimana kita kembali deklarasikan seluruh array motor, penyewa, dan peminjaman. Lalu di deskripsinya kita tampilkan tabel penyewa, jadi tabel seluruh data penyewa. Lalu juga kita tampilkan seluruh motor yang tersedia, jadi seluruh motor yang tersedia juga kita akan tampilkan. Dan setelah itu baru form peminjaman. Jadi nantinya pengguna atau user tinggal memilih penyewa dan motor yang ada yang telah ditampilkan. Dan motor yang ditampilkan hanyalah motor yang tersedia, yang dimana motor yang tidak dipinjam, seperti itu. Nah, lalu setelah itu
di form peminjaman kita tinggal masukkan penyewa tadi dari pilihan semua data penyewa yang tadi munculkan, lalu motor juga, lalu tanggal sewa, tanggal selesai, tujuan, kelebihan waktu atau harga atau biaya kelebihan waktu atau denda ya. Lalu jumlah helm, jumlah jas hujan, dan juga jaminan. Nah, setelah itu sistem akan menghitung harga total dari biaya-biaya tadi. Nah, lalu masukkan data ke dalam array, data-data tadi ke dalam array, dan kemudian sistem akan tampilkan data peminjaman baru di konsol. Nah, setelah itu baru cetak struk ke dalam PDF. Seperti itu. Nah, baru setelah itu kembali ke data menu peminjaman. Nah, untuk hapus peminjaman tidak terlalu beda seperti hapus data yang lain, dimana kita kembali deklarasikan array motor, penyewa, dan peminjaman, lalu kita tampilkan data peminjaman, jadi seluruh data peminjaman dan form hapus. Lalu kita masukkan peminjaman yang dihapus. Nah, sayangnya di sini karena unique key dari semua peminjaman itu sepertinya hanya ID-nya. Jadi di sini kita menggunakan ID sebagai unique key yang nanti digunakan untuk menghapus peminjaman. Jadi kita memasukkan ID dari peminjaman yang dihapus, bukan nama atau semacamnya, karena nama dan lainnya itu tidak terlalu unik di peminjaman seperti itu. Nah, lalu setelah kita memasukkan ID peminjaman, kita akan dimasukkan konfirmasi hapus data. Nah, jika kita pilih iya, maka hapus data dari array dan kembali ke data peminjaman. Sementara jika tidak, kembali tampilkan form hapus peminjaman. Nah, dan yang terakhir di menu peminjaman sekaligus pseudocode kami adalah halaman pengembalian. Ini nih yang berbeda ya. Yang paling beda dari semua kan. Nah, di mana kita kembali deklarasikan semua array, yaitu array motor, penyewa, dan peminjaman. Lalu di deskripsi kita tampilkan data peminjaman yang belum selesai dan diurutkan dari yang paling awal. Jadi data peminjaman yang dimunculkan di sini tuh data-data yang masih berjalan si peminjamannya tuh dan belum tercatat sebagai peminjaman yang telah selesai. Nah, lalu kita kembali masukkan nomor peminjaman atau ID peminjaman. Nah, lalu akan ditanyakan nih oleh sistem, apakah peminjaman ini sudah selesai atau sudah dikembalikan motornya. Nah, jika kita pilih iya, maka ubah status peminjaman menjadi selesai, yang asalnya berjalan menjadi selesai, dan hitung seluruh total biaya. Di sini dihitung apakah motornya kelebihan dari jadwal atau tidak. Di sini akan dihitung semua seperti itu. Nah, lalu perbarui data di array, data peminjaman di array, lalu tampilkan data pengembalian di konsol dan cetak struk pengembalian ke dalam bentuk PDF. Dan tentunya setelah semuanya selesai, kita kembali ke data menu peminjaman. Nah, jika kita misalkan salah masukin nih, contohnya malah masukin peminjaman yang 3 misalkan, padahal yang dikembalikan yang 1. Nah, kita tinggal pilih aja tidak di saat ditanya sudah dikembalikan atau tidak. Dan setelah itu akan kembali, sistem akan mengembalikan kita ke tampilan form pengembalian. Dan sekian flowchart, sekian pseudocode dari aplikasi rental motor kami. Baik, mari kita lanjutkan ke perancangan berikutnya, yaitu flowchart. Nah, sama seperti tadi, seperti pseudocode, kita mulai dari halaman utama flowchart, yang dimana kita mulai program, lalu kita deklarasikan array motor, penyewa, peminjaman dengan isinya, yang dimana motor ada ID, lalu merek, jenis, lalu penyewa ada nama, lalu nomor telepon, dan peminjaman ada tanggal peminjaman, tanggal selesai, dan banyak lagi lah. Nah, lalu kita munculkan output, yaitu tampilkan halaman utama, lalu terjadi decision setelah adanya pilihan menu login dan keluar. Nah, jika kita pilih login, maka tampilkan form login dan kita masukkan atau input username dan password. Lalu akan terjadi pengecekan dengan decision, di mana apakah username dan password benar. Dan jika benar, maka pindah ke halaman utama dan pindahkan ke halaman utama, yang dimana di sini dinotasikan sebagai off page break A ya, kalau tidak salah. Nah, kalau password dan username-nya salah atau tidak ya, maka akan munculkan notifikasi data salah dan kita kembali tampilkan halaman utama. Nah, jika kita di pilihan menu tadi memilih keluar, maka program akan selesai seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah halaman admin, yang dimana dengan detonasi off page break A tadi ya,
yang sebelumnya. Nah, lalu kita akan ada pilihan nih, yaitu pilih motor, penyewa, peminjaman, dan kembali. Nah, ya kita pilih motor, maka kita akan pindah ke halaman menu motor yang dimana disebut dengan halaman B saja supaya singkat. Lalu ada halaman penyewa. Jika memilih penyewa yang denotasikan dengan C, halaman C. Peminjaman ke menu peminjaman dengan halaman D, dan kita kembali pindah ke halaman utama tadi. Jadi kita mulai lagi seperti itu. Nah, sekarang kita mulai di menu motor nih. Nah, di menu motor yang kita awali dengan halaman B ya, atau disebut dengan halaman B, menu motor. Yang pertama kita akan ada pilihan lagi nih, pilihan menu lihat data, tambah data, edit data, hapus data, dan juga kembali. Nah, yang kita pilih tambah data, maka kita pindah ke halaman tambah motor, yaitu ke E. Oh ya, dan kalau kita pilih tampilkan data, atau lihat data lebih tepatnya, maka kita akan tampilkan seluruh data motor di halaman tersebut tanpa berpindah halaman. Jadi setelah kita tampilkan data motor nih, kita akan kembali lagi ke pilihan menu tadi seperti itu. Nah, kalau tambah, kita pindah ke halaman tambah yang disebut halaman E ya. Lalu kalau edit, kita pindah ke halaman edit yang disebut halaman F. Lalu kalau kita hapus, kita pindah ke halaman hapus motor yang disebut dengan Y. Dan kalau kembali, kita kembali lagi ke halaman admin yang dinotasikan sebagai halaman A seperti itu. Nah, lalu untuk tambah motor yang dimana halaman E ya tadi, di sini bisa dilihat, yaitu pertama tampilkan form tambah motor, lalu kita masukkan ID, lalu merek, jenis, nopol atau nomor polisi, lalu harga per hari, dan juga status. Nah, setelah itu kita masukkan data tadi ke array, dan kita kembali lagi ke menu motor atau halaman B ya. Nah, selanjutnya ada pun edit motor nih, dimana kita bisa sebut juga halaman F ya, dimana kita kembali tampilkan form edit motor. Nah, lalu kita masukkan motor yang ingin diubah, yang dimana kita memasukkan nomor polisi sebagai unik di sini. Lalu kita masukkan merek, jenis, nomor polisi, harga, dan status yang baru seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita perbarui array, dan kita kembali ke menu utama atau halaman B seperti itu. Nah, lalu di G atau hapus motor, halaman hapus motor, kita kembali. Nah, sekarang kita tampilkan seluruh data motor nih. Jadi seluruh data motor kita munculkan dulu, lalu kita munculkan form hapus. Nah, di sini masukkan motor yang ingin dihapus ya. Jadi user tinggal memilih dari data yang sudah dimunculkan tuh, motor yang ingin dihapus, tinggal masukkan saja nomor polisi atau plat nomornya seperti itu. Nah, lalu akan terjadi konfirmasi hapus data, apakah yakin ingin hapus data atau tidak. Nah, jika iya, maka hapus data dari array dan kembali lagi ke halaman menu motor atau halaman B. Nah, sementara jika tidak, maka kembali lagi tampilkan data motor dan form hapus seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu penyewa atau halaman C nih. Kembali lagi kita munculkan pilihan menu lagi, yaitu lihat data, tambah data, edit data, hapus data, dan kembali. Nah, jika kita sama juga, jika kita pilih lihat data, maka tampilkan data seluruh penyewa di halaman itu juga, jadi tidak berpindah halaman. Dan setelah dimunculkan semua, kembali lagi munculkan pilihan menu tadi. Nah, lalu kalau kita pilih tambah, maka kita pindah ke halaman tambah penyewa atau halaman H. Lalu kalau edit, kita ke halaman edit penyewa atau halaman I. Lalu kalau kita pilih hapus, maka pindah ke halaman hapus penyewa atau halaman J. Dan jika kita pilih kembali, maka lagi-lagi kita kembali ke menu admin atau halaman A. Nah, lalu kita ke H nih, atau H tambah penyewa. Nah, di halaman tambah penyewa kita lagi-lagi seperti di halaman tambah motor ya. Kita tampilkan form tambah penyewa, lalu kita masukkan ID, nama penyewa, nomor HP, dan juga alamat dari penyewa atau pelanggan baru ini nih. Nah, lalu kita masukkan data ke array, dan kita kembali ke halaman C atau halaman menu penyewa. Nah, dan selanjutnya ada edit penyewa. Edit penyewa atau halaman I, yang dimana kita kembali tampilkan form edit penyewa, lalu masukkan penyewa yang ingin dirubah. Nah, di sini kita memasukkan nama penyewa sebagai unik ya. Jadi kita masukkan nama penyewa yang ingin kita ubah, lalu kita ubahlah datanya. Nah, setelah kita memasukkan nama penyewa yang ingin diubah, kita bisa mengubah namanya tuh. Jadi setelah kita masukkan, nanti kita disuruh masukin nama penyewa, nomor HP, dan alamat yang baru atau yang ingin diubah seperti itu. Lalu setelah itu tinggal perbarui data di array dan kembali ke halaman C atau halaman menu penyewa. Nah, dan yang terakhir di penyewa adalah hapus
halaman hapus penyewa atau halaman M, yang dimana kita tampilkan seluruh data penyewa dan form hapus seperti biasa. Lalu masukkan penyewa yang ingin dihapus, yang dimana di sini kita masukkan nama penyewanya tersebut. Nah, setelah kita masukkan, nah di sini akan ada terjadi konfirmasi hapus data lagi nih. Soalnya takut salah kan, takut salah nama atau kepencet mungkin. Nah, kalau kita pilih konfirmasi hapus datanya iya, maka hapus data dari array dan kembali ke halaman C harusnya ini ya, harus C. Nah, jika kita pilih iya, maka hapus data dari array dan kita kembali ke halaman C atau edit atau menu penyewa, maaf. Nah, kalau kita konfirmasi datanya tidak jadi atau tidak, maka kembali tampilkan data penyewa dan form hapus. Nah, lalu di menu terakhir yaitu menu peminjaman nih, yang dimana kita sebut saja dengan menu D ya, halaman D. Nah, kita kembali lagi munculkan pilihan menu yaitu lihat data, tambah data, hapus data, pengembalian, ini beda sendiri ya, dan kembali. Nah, jika kita pilih lihat data, maka lagi-lagi tampilkan seluruh data peminjaman, tapi diurutkan berdasarkan tanggal pengembalian yang paling awal. Jadi yang paling atas tuh, yang paling pertama muncul itu yang paling awal, dan sisa ke bawahnya tuh yang berikutnya seperti itu. Dan ini tidak berpindah halaman, tetap di halaman yang sama, dan kembali setelah muncul seluruh datanya, pilihan menunya akan muncul kembali seperti itu. Nah, dan jika kita pilih tambah, maka seperti biasa kita pindah ke halaman tambah peminjaman atau halaman K, dan jika kita pilih hapus, maka pindah ke halaman hapus peminjaman atau halaman M. Nah, dan jika kita pilih pengembalian, kita pindah ke halaman pengembalian atau halaman L, dan untuk kembali seperti biasa kita kembali ke laptop atau lebih tepatnya kita kembali ke menu admin atau halaman A. Nah, lalu adapun ini halaman tambah peminjaman atau halaman K, yang dimana pertama-tama kita tampilkan tabel penyewa, jadi seluruh data penyewa kita tampilkan tuh. Lalu kita tampilkan juga seluruh data motor yang tersedia, yang dimana motor yang sedang dipinjam itu tidak akan dimunculkan. Nah, setelah dimunculkannya semua data penyewa dan motor-motor yang tersedia dan sedang tidak dipinjam, maka munculkanlah form peminjaman. Nah, di sini kita akan memasukkan ID peminjaman, lalu penyewa, lalu motor, yang dimana penyewanya kita masukkan nama, dan untuk motor kita seperti biasa masukkan nomor polisi sebagai unik keduanya, dan sisanya kita tinggal masukkan tanggal sewa, tanggal selesai, tujuan, kelebihan waktu, helm, jas hujan, jumlah helm, jumlah jas hujan, dan juga jaminan. Nah, setelah itu sistem akan menghitung total nih, dimana akan menghitung tanggal sewa sampai tanggal selesai itu berapa hari, lalu akan dikalikan dengan harga dari motornya. Nah, lalu barulah masukkan data tadi ke array dan tampilkan data peminjaman di konsol ya. Nah, setelah ditampilkan barulah mencetak struk ke dalam PDF, dan setelah dicetak struk kita kembali ke halaman D atau halaman menu peminjaman. Nah, lalu ada hapus peminjaman. Hapus peminjaman tidak terlalu beda seperti motor dan penyewa, di mana di halaman hapus peminjaman atau halaman J kita tampilkan data peminjaman, jadi seluruh data peminjaman dan juga form hapus. Nah, masukkan peminjaman yang ingin dihapus. Nah, karena peminjaman ini sayangnya tidak terlalu banyak data yang unik, bahkan mungkin tidak ada sepertinya. Oleh karena itu untuk menjadi pointer di sini akan digunakan adalah ID peminjaman itu sendiri, seperti itu. Jadi kita masukkan ID peminjaman yang ingin dihapus. Nah, setelah itu kita akan ada konfirmasi data nih, apakah benar ingin dihapus atau tidak. Nah, jika benar, maka hapus data tadi dari array dan kembali ke halaman D atau halaman menu peminjaman. Nah, tapi kalau tidak nih, ternyata salah atau tidak jadi, maka tampilkan kembali data peminjaman dan form hapus. Nah, dan yang terakhir di perancangan ini adalah pengembalian atau halaman L, dimana ini yang paling beda ya. Dimana kita tampilkan nih data peminjaman yang belum selesai. Jadi kita tampilkan seluruh data peminjaman yang belum selesai atau belum dikembalikan nih motornya. Lalu kita masukkan ID peminjaman seperti yang kita masukkan ID peminjaman nih. Jadi di sini peminjaman mana yang sedang melakukan pengembalian. Nah, setelah kita masukkan ID peminjaman, kita ubah status peminjaman yang asalnya berjalan menjadi selesai, dan kemudian hitung total biaya. Nah, di sini total biaya itu dihitungnya lebih lagi. Jadi tidak hanya menghitung total biaya dari awal pinjam sampai sewa, kita juga menghitung
apakah ada terjadi kelebihan dari hari yang ditentukan, dan kalau ada maka hitung ke total biaya seperti itu. Nah, setelah itu kita perbarui data di array dan kita tampilkan data pengembalian di konsol. Dan setelah itu kita mencetak struk pengembalian dalam bentuk PDF, dan setelah itu kita kembali ke halaman menu peminjaman atau halaman D seperti itu. Dan itulah untuk perancangan dari kelompok kami. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dan tentunya paling penting, yaitu demo aplikasi rental motor Bandung RMB dari kami. Nah, pertama-tama di sini saat aplikasi dijalankan, kita akan langsung ke menu utama, di mana ada pilihan login dan keluar. Nah, di sini kita coba masuk dulu nih, login, tapi kita coba masuk jika username atau password salah. Nah, di sini akan memunculkan notifikasi username atau password salah seperti itu. Nah, tapi jika datanya benar, di mana username lalu kita masukkan admin, lalu password admin, maka akan muncul notifikasi login berhasil dan langsung ke menu admin. Nah, di sini ada menu motor, menu penyewa, menu peminjaman, dan logout. Di mana logout itu kembali ke menu utama ya. Jadi kita harus login lagi kalau mau masuk lagi dari logout. Nah, sekarang kita coba aja deh dulu menu motor. Nah, di sini jika kita pilih tampilkan motor, maka akan muncul nih tampilan motor, list motor ya. Yaitu ada informasi ID motor, merek, jenis, nomor polisi, harga per hari, harga sewa per hari, dan juga ketersediaan untuk dipinjam seperti itu. Nah, kita coba langsung saja tambah motor dengan ID 003. Kita mereknya Yamaha, lalu jenis motor NMAX, dengan nomor polisi kita 4268 saja. Dan harga sewa per harinya kita ubah jadi 160.000. Nah, di sini ketika kita cek, maka motor Yamaha NMAX sudah ditambahkan. Nah, lalu kita coba edit deh. Gimana kita coba edit motor yang kedua, yaitu M002. Oh maaf, editnya kita pakai unit key dari motor, yaitu plat nomor, yang dimana di sini adalah D6485GF. Nah, di sini kita masukkan nomor motor baru. Di sini kita ganti saja jadi misalkan Yamaha saja deh, Yamaha, tapi kita ubah jadi Mio. Nah, lalu nomor polisinya kita ubah jadi D3157. Nah, dan harga per harinya kita ubah jadi 80.000 per hari itu. Nah, lalu apakah motornya tersedia, yaitu sedang dipinjam atau tidak? Karena di sini motornya tersedia atau tidak dipinjam, kita true-kan saja. Nah, lalu saat kita cek lagi, maka motor yang baru tadi sudah ada seperti itu. Nah, lalu sekarang kita coba hapus motor. Kita coba hapus yang M002 ya, dimana ketika kita masukkan, nah di hapus ini akan ada terjadi konfirmasi. Nah, jika kita misalkan tidak jadi nih, maka motor tidak akan dihapusnya. Dimana jika kita lihat di sini motor M002 masih ada, tapi jika kita saat konfirmasi memilih true atau iya, maka motor akan terhapus ketika kita lihat daftar motor. Nah, M002 tidak ada ya, seperti itu. Nah, itu untuk menu motor. Nah, sekarang kita coba cek menu penyewa, yang sebenarnya tidak beda jauh sih secara fitur ya, dimana ada tampilkan penyewa. Oh, tambah penyewa, mari kita coba saja dengan 003, tambah saja Naufal ya, lalu alamatnya Bandung atau Jalan Bandung nomor berapa, 12. Oh, kita masukkan nomor telepon, kita asal saja. Nah, di sini ketika kita tampilkan, nah si P003 itu Naufal sudah ada. Nah, sekarang kita coba edit deh, edit. Nah, di sini kita perlu memasukkan unik dari penyewa, yaitu nama penyewa. Di sini kita coba edit yang P002, yaitu Mamang Racing gitu ya.
racing, kita coba ubah datanya. Di sini kita masukkan jadi misalkan Cecep, lalu dengan alamatnya di Bekasi, lalu nomor teleponnya kembali lagi ya asal. Nah di sini ketika ditampilkan maka akan muncul data baru nih, Cecep. Nah sekarang kita langsung saja ke hapus ya. Nah di sini kita bakal coba hapus yang Cecep deh. Maaf Cecep, baru juga diubah gitu. Nah kita masukkan Yuni, yaitu nama penyewa yang ini dihapus. Nah kita akan ada lagi seperti tadi ya, konfirmasi. Kita langsung saja true, maka data Cecep akan hangus dari aplikasi ini ya. Jadi hanya ada T001 dan T003. Nah itu untuk menu penyewa. Nah sekarang ke menu utama nih di aplikasi rental motor kami, yaitu menu peminjaman, yang dimana kita memiliki tampilan daftar peminjaman, tambah peminjaman, hapus peminjaman, pengembalian, dan tentunya kembali ke menu admin. Pengembalian yang berbeda ya. Nah kita coba tampilkan dulu deh daftar peminjaman. Nah di sini dapat dilihat bahwa peminjaman itu diurutkan dari yang paling dekat tanggal kembalinya. Dimana di sini kan J001 dan J002 ini kan harusnya lebih besar J002 ya, yang dimana harusnya J002 di bawah. Tapi karena J002 ini dikembalikannya pada tanggal 22 Januari, sementara J001 pada 23 Januari, jadi lebih awal 1 hari, maka J002 ini yang paling atas, seperti itu. Jadi ini menggunakan sorting berdasarkan tanggal kembali, seperti itu. Nah kita coba saja langsung deh tambah, enggak nih, kita hapus dulu saja ya. Kita coba hapus J002 deh, J002 kita coba hapus ya. Dan sebelumnya di sini uniknya adalah ID peminjaman, karena peminjaman ini datanya ini nggak ada yang unik selain ID-nya. Jadi kita masukin ID peminjaman yang ini dihapus, lalu ada konfirmasi lagi. Nah kita langsung aja true, maka ID peminjaman dari J002 hilang seperti itu ya, dengan J001 yang statusnya berjalan. Nah lalu ya kita coba tambah data sekarang, tambah peminjaman, dimana kita masukkan ID peminjaman ya, dimana kita masukkan saja J003 deh. Di sini kita pilih peminjam atau penyewa. Di sini kita pakai peminjam yang baru aja ya, yang tadi ditambahin yaitu Nova. Nah lalu di sini ada motor. Nah motor ini kenapa cuma hanya 2 sementara M001 tidak ada, sementara di atas kan ada nih M001 ya, yang tadi baru kita yang tidak diapa-apain sebenarnya. Nah di sini kan ada 2, tapi karena tidak tersedia ya, jadi motor ini kan sedang dipinjam nih sama peminjaman atau J001 seperti yang tertera di sini, maka motor M001 itu tidak bisa dipinjam sekarang. Nah oleh karena itu yang tersedia hanya Yamaha NMAX yang baru tadi kita tambahkan. Nah kita langsung masukin aja ya, soalnya cuma ada 1 motornya. Kita pilih tanggal mulai nih, misalkan kita pilih 2024 lalu 02, misalkan pada tanggal 8 deh, 8. Tanggal ininya kita pada 2024 bulan 2 pada tanggal misalkan 1 hari ada ya 9, seperti itu. Lalu kita masukkan tujuan, misalnya Jakarta. Jaminannya kita yang biasa saja KTP ya. Lalu kelebihan per hari. Nah kelebihan per hari ini jadi persetujuan antara pemilik dan juga penyewa, dimana jika ada keterlebihan waktu pengembalian dari waktu tenggat atau tanggal tenggat yang telah ditentukan, maka berapa nih biaya denda per harinya. Nah di sini kita anggap aja jadi 180 aja lah ya. Jadi harga awal sewa kita tambah 20.000 sekarang, seperti itu. Nah lalu kita masukkan jumlah helm. Nah di sini 2 aja lah ya. Nah jumlah jas juga 2 lagi. Nah lalu di sini muncul nih datanya.
sini muncul ya semua datanya, ada ID, ada nama penyewa, nomor telepon, alamat jaminan, nama motor, nomor polisi, jumlah helm, jumlah jas, tujuan, lalu tanggal sewa, lalu tanggal pengembalian, lama sewa, jadi cuma 1 hari ya. Lalu ada harga perharinya 160.000 dan kelebihan perharinya itu 180.000. Nah, jadi total pembayarannya jika tepat waktu tentunya nanti saat pengembalian itu 160.000 seperti itu. Nah, lalu struknya pun ada di sini, dimana ketika kita masuk ke file dan kita di sini ada struk peminjaman J003, maka kita akan pindah ke file PDF yang nantinya bisa di print ya. Di sini sebentar. Oke. Nah, di sini ini adalah struk dari peminjaman, struk peminjaman rental motor Bandung RMB. Mana ada kop suratnya di sini, ada alamat, nomor telepon dan WhatsApp, lalu email, lalu ada yang data yang tadi. Nah, ini dapat langsung di print dan nanti bisa ditandatangani dan dicap seperti itu. Nah, terus sekarang kita ke menu yang terakhir ya, yang juga bisa disebut paling spesial, yaitu menu pengembalian. Nah, menu pengembalian ini lagi-lagi sama, jadi mengurutkan dari yang paling dekat pengembaliannya ya. Nah, di sini 9 Februari ya. Oh, dan jika pengembaliannya sudah beres maka tidak akan muncul. Nah, kita langsung saja J003 aja lah ya. Nah, di sini akan ada konfirmasi apakah motor D2468, yaitu motor yang dipinjam di peminjaman J003 ya, yang dilakukan oleh pelanggan bernama Naufal itu apakah setelah dikembalikan atau tidak. Nah, takutnya kan kepencet nih, waduh, ternyata belum salah masukin dan belum dikembaliin motor atau peminjaman ini. Nah, tinggal kita masukkan false, maka aksi tidak dibatalkan dan saat kita lihat lagi masih ada ya, masih berjalan seperti itu. Nah, tapi jika kita pilih true, maka pengembalian akan terjadi dan seperti ini. Nah, di sini langsung nih dihitung nih apa saja sih yang salah gitu. Alamak, 2024. Aduh, maaf, sepertinya ada yang salah ya. Ya, intinya di sini nih ada data baru, nanti deh kita coba cek. Nah, di sini sama saja sepertinya. Jadi ini struk pengembalian. Nah, sama saja seperti struk peminjaman, tapi bedanya di sini ada jumlah kelebihan. Jadi sudah dihitung nih jumlah kelebihannya, soalnya ini kan pengembalian. Nah, ternyata karena hari ini 11 Februari 2025, sementara pengembalian itu 9 Februari 2024, maka jumlah kelebihannya itu ada 368 hari, yang dimana dengan total harga kelebihan per harinya itu 180.000 per hari. Nah, maka dikali 368, yang dimana akhirnya ini sekitar 60 miliar mungkin. Oke. Nah, itu kayaknya tadi saya masukin tahun, mohon maaf ya. Mungkin supaya lebih jelas ya, kita coba saja. Oh, dan ini ya seperti yang dilihat, dimana di sini pengembalian J003 sudah tidak ada. Nah, kita coba J001 saja ya, yang 2025. Saya masih agak terjebak di 2024 sepertinya. Nah, di sini. Nah, di sini bisa dilihat J003 dengan nama penyewa Carl Johnson. Ya. So, pengembaliannya, nah di sini jumlah kelebihannya cuma 19 hari, dimana hari ini sudah last Februari 2025, sementara harusnya dikembalinya dari 23 Januari ya, sekitar 19 hari yang lalu. Nah, karena itu kita hitung kelebihan per harinya itu kan 30.000 ya, ini murah juga ya. Nah, lalu ada total awal, yaitu total awalnya kalau tidak ada kelebihan yaitu 210.000 rupiah, tapi karena ditambahin kelebihan hari selama 19 hari, akhirnya total kelebihannya akhirnya jadi 500.000 dan total akhirnya adalah 780.000. Nah, lalu kalau kita ke file lagi-lagi kita bisa melihat struknya nih, yang dimana, nah ini kembali, nah ini beda ya, struk pengembalian namanya tetap kop surat,
dan sebenarnya isinya sama kecuali di bagian total pembayarannya, yang dimana sekarang sudah ada hitung kelebihannya, jumlah kelebihannya, dan juga total semuanya dengan kelebihan juga seperti itu. Nah, di sini tinggal di print dan dicetak seperti itu. Dan sebenarnya aplikasi beres ya. Jadi sekarang kita tinggal coba keluar saja. Dimana kita pilih kembali ke menu admin, lalu kita logout dan kita pilih menu kedua yaitu keluar seperti itu, dan demo aplikasi telah selesai. Dan yap, itulah aplikasi rental motor Bandung RMB yang telah kami buat sebagai pemenuhan tugas besar ini. Lalu kesimpulan dari proyek atau penelitian yang telah kami lakukan dengan implementasi array sorting dan searching pada aplikasi rental motor Bandung RMB, kami memfokuskan fitur yang ada sesuai dengan data dan terutama rintangan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku pemilik dari bisnis rental motor Bandung RMB. Mulai dari pendataan yang dibuat lebih simpel, cepat, dan akurat, serta adanya keterikatan antara data motor, penyewa, dan peminjaman yang memungkinkan pendataan menjadi lebih efisien dan lebih terstruktur. Juga berbagai fungsi kalkulasi yang tentunya akan mempercepat perhitungan biaya yang biasanya dihitung secara manual dan memiliki resiko terjadinya human error. Kami berharap rintangan yang dihadapi bisnis rental motor Bandung RMB dapat diatasi dan meningkatkan efisiensi sekaligus efektivitas bisnis dari rental motor Bandung RMB dengan adanya aplikasi rental motor kami. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 10 dan saya sebagai perwakilannya yaitu Nova Afrizal Irawan. Semoga penelitian kami menjadi sebuah manfaat yang lebih baik untuk bisnis rental motor, terkhususnya rental motor Bandung RMB yang dimiliki oleh Bapak Rahmat, dan juga kami berharap penelitian ini dapat membantu secara edukatif bagi Universitas Teknologi Bandung. Kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Dani, sebagai guru dosen pelajaran algoritma dan pemrograman dasar 1. Dan juga kami ucapkan juga kepada terima kasih terhadap narasumber kami yang telah menyediakan data-data yang tidak terhitung berharganya, yaitu Pak Rahmat selaku pemilik bisnis rental motor Bandung RMB. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi kami akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.